Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you always fine. Di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK3 di PT Ahmad Daris yang akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Desi Eliza dengan NIM 21110012 sebagai moderator dan pemateri 2, dan teman saya yang bernama Rani Mutia Dewi dengan NIM 21110014 sebagai pemateri 1, dan ada Andre Adrinur dengan NIM 21110036 sebagai pemateri 3. Kemudian ada Alvera Wahyuni dengan NIM 21110028 sebagai pemateri 4, dan yang terakhir ada Wahdini dengan NIM 21110004 sebagai pemateri 5. Oke, langsung saja kita masuk ke pemateri 1, yaitu Rani Mutia Dewi yang akan membahas tentang profil PT Ahmad Daris. Kepada Rani, dipersilahkan. Baik, saya Rani Mutia Dewi. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menceritakan sedikit tentang profil PT Ahmad Daris. PT Ahmad Daris didirikan oleh Dr. Andus Haji Ahmad Syokani dan Dr. Andus Aris Ananto. Beliau berdua adalah sarjana farmasi alumni Universitas Gadjah Mada pada tahun 1961 dan 1969. Berawal dari pengalaman ketika Dr. Andus Haji Ahmad Syokani mengikuti kerja militer di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Pada suatu ketika, tim dokter bedah telah melakukan operasi. Pasien juga telah dibeli obat dan dibalut oleh kain kasa. Namun, luka pasca operasi itu tidak kunjung sembuh, sehingga bagian farmasi disalahkan atas tuduhan kesalahan dalam pemberian obat. Hal ini yang membuat Haji Ahmad Syokani merasa tergerak untuk menyelidiki kasus ini, dan beliau berhasil membuktikan bahwa obat yang diberikan terhadap pasien sudah sesuai dengan resep dokter. Nah, itu tadi cerita sedikit tentang profil PT Ahmad Daris. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi Eliza. Baiklah, kita lanjut ke materi 2, yaitu ada visi dan misi dari PT Ahmad Daris. Visi PT Ahmad Daris adalah menjadi perusahaan kasa dan kapas yang memenuhi standar farmakope Indonesia yang terpercaya di seluruh dunia. Adapun misi PT Ahmad Daris yaitu menjalin kerjasama dengan rumah sakit dan badan kesehatan global guna menciptakan keamanan, kelayakan, serta efisiensi dalam penggunaan kasa dan kapas. Selanjutnya, materi 3 akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Andre Adrinur. Kepada Andre, dipersilahkan. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pendahuluan. Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen dan kesehatan kerja diatur dalam Permenaker RI nomor 5/Men/1996 pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dari akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alvera Wahyuni. Kepada Alvera Wahyuni dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang metode riset. Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini difokuskan pada pedoman penerapan SMK 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2012 yaitu 1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen. 2. Pembuatan pendokumentasian rencana K3. 3. Rancangan dan peninjauan kontrak. 4. Pengendalian dokumen. 5. Pembelian dan pengendalian produk. 6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. 7. Standar pemantauan. 8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan. 9. Pengelolaan materi dan pemindahannya. 10. Pengembangan dan keterampilan kemampuan. Selanjutnya kesimpulan.
penerapan SMK 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2012 di PT Ahmad Daris dengan jumlah kriteria yang tercapai dengan 39 kriteria dari total 64 kriteria penerapan tingkat awal. Dengan kata lain, pencapaian penerapan sebesar 60,9% dan termasuk dalam kategori perusahaan dengan tingkat penelitian penerapan baik. Nah, kalau teman-teman pengen tahu dari mana aja sumber-sumber terpercaya yang kami dapatkan untuk membahas materi ini, teman-teman bisa lihat di daftar pustaka yang ada di gambar di video ini ya. Sekian video pembahasan mengenai penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja atau SMK 3 dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.